Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukur kalau kita masih terus melihat pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Bersyukur saat ini kita kembali boleh bersekutu. Kita boleh berdoa, kita boleh belajar firman Tuhan, kita boleh memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Ada satu pujian yang akan kita naikkan. Sungguh besar kau Allahku. Ialah ketika kita melihat bintang yang gemerlapan, mendengarkan bunyi guru itu, kita bisa melihat betapa besar ciptaan Tuhan. Dan aku mau jiwaku memuji Engkau. Sungguh besar kau Allahku. Dan ketika kita merenungkan pemberian Tuhan, yaitu penebus itu, darahnya yang kudus, jiwaku pun mau memujimu. Dan kita tahu nanti ada sukacita yang besar ketika kita terus bersama dengan Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. Sungguh besar kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memuji, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku apa. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur adalah Tuhan yang besar, Tuhan pencipta segalanya, Tuhan penebus kami, bahkan Tuhan yang adalah pengharapan kami. Bila kami terus hanya bersandar kepada Tuhan, kami terus berharap hanya kepada Engkau. Kami bersyukur kami bisa melihat pertolongan Tuhan di dalam hari-hari kehidupan kami, bagi diri kami pribadi, bagi keluarga kami, bagi gereja kami, bagi bangsa ini. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Bila kami terus melihat bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau terus memuji Tuhan. Kami mau terus menyembah Tuhan. Dan kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau melalui hidup kami.
Ampuni Tuhan, seringkali ada pertanyaan. Kenapa kami harus alami ini? Tapi kami rindu, kami terus dekat dengan Tuhan. Ketika kami mempertanyakan banyak hal, kami tahu kami manusia yang lemah dan terbatas. Jawaban itu hanya bisa kami dapatkan kalau kami dekat dengan Engkau. Bila Tuhan menolong kami, supaya kami semakin dekat dengan Engkau, semakin mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus terus menolong kami, menguatkan kami, menghibur kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan yang akan diambil dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 11. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan kamu. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Kita akan tekankan di ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Saudara, di hari-hari ini bukan kondisi yang mudah bagi setiap kita. Mungkin kita bergumul dengan pekerjaan kita, bergumul dengan panggilan kita, bergumul dengan Tuhan, aku harus melakukan apa? Aku sulit melakukan apa yang biasanya aku lakukan. Ada banyak orang yang bergumul, baru mulai usaha yang baru. Ada pandemi corona yang membuat usahanya menjadi sepi. Ada yang punya banyak perencanaan. Bahkan di gereja saya punya banyak perencanaan untuk tahun ini. Kemarin bulan Maret saya bilang Maret kita akan buka kafe. Ternyata kondisinya seperti ini. Saya juga berpikir tahun ini kita akan cari jiwa, akan banyak membesuk orang. Jangankan ke rumah orang, keluar dari rumah aja sekarang nggak bisa. Tapi saudara, apakah kita cuma bisa meratap? Saudara, ayat ini jelas katakan ada panggilan Tuhan yang diberikan kepada setiap kita. Saudara, kalau kita lihat ayat yang ketiga, ketika Tuhan menganugerahkan, ketika Tuhan menebus kita, ketika Tuhan memanggil kita, kita menjadi orang-orang yang berbeda. Kenapa? Karena Tuhan sekarang bekerja di dalam hidup kita. Ada kuasanya yang mulia dan ajaib. Tuhan melakukan pekerjaan yang besar di dalam setiap kita tanpa kecuali. Dia menganugerahkan supaya apa? Supaya kita tidak sama dengan dunia. Supaya kita luput dari hawa nafsu duniawi yang disebutkan di ayat yang keempat. Supaya kita terus dekat dengan Tuhan. Supaya kita menjadi orang-orang yang tidak menyia-nyiakan anugerah penyelamatan yang Kristus sudah lakukan dalam hidup kita. Saudara, kalau kita ingat bagian ini, inilah kita, orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan, orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah Tuhan. Saudara, kuasa yang bekerja di dalam hidup kita bukan karena kekuatan kita, tapi Tuhan yang kerjakan itu. Saudara, termasuk di hari-hari ini bukan dengan kekuatan kita. Kalau kita masih ada sampai hari ini, kalau kita masih boleh belajar, boleh bekerja, boleh beraktivitas, karena ada Tuhan yang masih percayakan kehidupan. Karena ada Tuhan yang mengerjakan pekerjaannya di dalam hidup kita. Lalu saudara, respon kita apa saudara? Kita bukan berjuang untuk mengejar Tuhan, aku mau melakukan apa.
Tapi saudara, kita tahu kuasa itu bekerja di dalam hidup kita. Yang diminta Tuhan adalah kita bekerja keras di masa ini. Kita hidup sebagaimana seharusnya yang Tuhan mau. Kita terus berjuang. Saudara, mungkin kita berkata, aku sudah beriman. Di sini ditambahkan, tapi kamu punya kebajikan tidak. Aku sudah beriman, aku punya kebajikan. Oke, kamu punya pengetahuan atau tidak? Aku sudah punya pengetahuan. Apakah kita sudah menguasai diri? Kalau kita sudah menguasai diri, apa kita sudah tekun? Kalau kita sudah tekun, apakah hidup kita saleh? Bahkan kalau kita sudah saleh, apakah kita mengasihi orang? Yang menarik mungkin, aku sudah mengasihi saudara-saudaraku. Apakah kita sudah mengasihi semua orang? Saudara, itu perjuangan kita, saudara. Kita terus berjuang, kita terus mengisi hidup anugerah Tuhan dengan baik. Yang menarik sekali lagi apa? Bukan dengan kekuatan kita. Tuhan yang akan terus memampukan kita. Tuhan yang akan terus menguatkan kita. Tapi saudara, perjuangan inilah yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Supaya apa? Supaya hidup kita bisa bertambah. Hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita bukan menjadi orang yang buta dan picik seperti ayat yang ke-9. Tapi kita adalah orang-orang yang sekarang dosa sudah dihapuskan. Aku mau hidup buat Tuhan. Ayat yang ke-10 yang tadi saya bacakan ulang. Karena itu berusaha sungguh-sungguh. Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Kita mau terus berjuang di dalam panggilan Tuhan. Kita mau terus melakukannya dengan setia. Kita terus minta pertolongan Tuhan sampai kapan? Ini ke-11 puncaknya. Sampai kita nanti bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Sampai kita mengakhiri hidup kita. Saudara, hari ini saya yakin kita masih diberikan kehidupan. Semua yang menonton, mendengarkan renungan ini, kita masih hidup, saudara. Artinya kita masih harus berjuang. Tidak ada satupun yang boleh berhenti di dalam menjalani panggilan Tuhan. Tapi bagaimana keadaanku sekarang sulit? Oke, mungkin kita tidak bisa melakukan pekerjaan kita yang lama. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, mungkin kita mengalami kesulitan dengan keadaan ini. Biasanya aku keluar, aku keliling, sekarang aku tidak bisa apa-apa. Saudara, Tuhan percayakan panggilan saudara. Justru di masa ini terus berdoa, bergumul, Tuhan aku bisa apa? Mungkin aku sekarang bukan hanya bekerja, kalau tadi mengasihi saudara-saudara, aku hanya bekerja untuk keluarga. Tapi kalau Tuhan izinkan aku mau menjadi berkat untuk orang yang lain. Aku mungkin saat ini tidak bisa bekerja, tapi aku bisa mendoakan orang-orang yang sedang berjuang. Aku mungkin harus ada di rumah, tapi aku bisa mengumpulkan bantuan untuk orang-orang. Saudara, kadang kita berpikir ada pekerjaan yang saat ini lebih sulit, lebih bergumul. Saudara, ada satu teman saya, dia adalah dokter. Dia kepala satu ICU di rumah sakit. Saat ini dia bergumul, kenapa? Dia sudah 1 bulan tidak bisa pulang ke rumah. Karena ketika dia pulang ke rumah, dia bisa menularkan virus kepada orang yang ada di rumah. Istrinya baru saja transplantasi ginjal dan tentu harus menjaga kesehatan. Anaknya masih kecil, 1 orang berusia 7 tahun. Tapi saudara, teman saya ini bukan cerita dengan kemarahan, menyalahkan nasib, menyalahkan hidupnya. Dia cuma bilang, ini tugasku. Tapi yang aku minta, orang-orang diam di rumah. Tugasmu itu diam di rumah. Bahkan dia tidak bilang, aku butuh bantuan, tolong kami, doakan kami, tolong berikan bantuan, berikan kami mungkin makanan, cukupkan setiap kebutuhan kami. Enggak. Dia cuma bilang, kalian di rumah aja supaya kami tidak terus kerepotan karena korban itu terus bertambah. Saudara, tim dia ada 11 orang yang positif corona. Dan dia bilang dokter-dokter ini sekarang sedang diisolasi, di karantina. Setelah sembuh, dokter-dokter ini harus kembali bekerja. Saudara, dokter menjalankan panggilannya. Kita menjalankan panggilan kita, saudara. Hari ini anaknya berulang tahun. Kemarin terakhir cerita, dia bilang dia ingin bisa pulang sebentar mendoakan anaknya meskipun ada di halaman. Saya belum tanya lagi kabarnya, apakah dia berhasil lakukan itu. Tapi saudara, dia lakukan panggilannya sebagai anak Tuhan. Dia tidak menghitung, dia tidak meratapi nasib, dia tidak menyalahkan Tuhan. Justru dia memberikan semangat, dia memberikan kekuatan. Saudara, panggilan kita apa sekarang? Ayo kerjakan dengan sungguh-sungguh.
Saya yakin tidak ada yang kebetulan, tidak ada setiap kita yang tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau memang Tuhan izinkan kita berdoa, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau kita bisa berbuat sesuatu, mari kita lakukan panggilan kita. Kalau kita masih bisa menguatkan orang, kuatkan orang. Kalau kita masih bisa bekerja dari rumah dan hasilnya kita pun bisa berikan untuk membantu orang, lakukanlah itu. Saudara, panggilan Tuhan, pilihan Tuhan, jangan menjadi sia-sia. Termasuk di zaman ini. Yakinlah tidak ada yang kebetulan. Dan ingat tadi, saudara, kuasanya yang mulia dan ajaib itu. Kuasa Tuhan itu yang bekerja dan akan menguatkan kita. Semoga setiap kita ada di dalam panggilan kita masing-masing. Terus berjuang. Melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Saya mengajak kita berdoa untuk setiap kita pribadi demi pribadi. Mari kita berdoa supaya Tuhan terus memberikan panggilan di dalam hidup kita. Supaya kita terus setia di dalam panggilan yang Tuhan berikan. Supaya kita terus mengerjakan itu. Ketika kita lemah, kita yakin Tuhan yang akan menguatkan. Kalau mungkin kita belum tahu Tuhan, aku harus melakukan apa. Terus dekat dengan Tuhan. Minta petunjuk, minta Tuhan arahkan. Melalui firman Tuhan yang kita baca, melalui hal-hal yang kita lihat di sekitar kita. Kita gumulkan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Saya mengajak kita berdoa. Supaya kita terus setia di dalam panggilan kita. Kita terus mengerjakan hal yang terbaik di masa-masa ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan setiap kami. Supaya kami terus mengerjakan panggilan yang Tuhan sudah percayakan. Kami tidak mau sia-siakan waktu ini. Kami mau terus berjuang. Di tengah segala keterbatasan, di tengah segala kesulitan. Kami yakin ketika kehidupan masih Tuhan percayakan. Kami tidak boleh kalah. Kami tidak boleh lemah. Kami tidak boleh menyerah. Kami mau terus berjalan sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan. Kami tahu kami harus terus berjuang. Panggilan ini tidak mudah. Tapi kami yakin kuasa Tuhan yang memampukan kami. Sehingga kami boleh menyelesaikan pertandingan hidup kami dengan baik. Kami berdoa untuk setiap kami. Setiap pribadi. Setiap orang yang saat ini bergumul dengan pekerjaan kami masing-masing. Dengan aktivitas kami masing-masing. Kami mau kerjakan yang terbaik di dalam setiap bagian yang Tuhan percayakan kepada kami. Meskipun tentu ada banyak keterbatasan. Ada banyak kesulitan. Tapi kami mau terus setia dengan apa yang Tuhan sudah percayakan. Tuhan terus tolong kami. Tuhan terus pimpin kami. Terima kasih. Secara khusus saya mengajak kita berdoa untuk tenaga medis. Para medis yang berjuang. Yang mereka terus berjuang untuk bisa merawat pasien. Bukan hal yang mudah. Tapi Tuhan berikan mereka kekuatan. Kita doakan keluarga mereka. Supaya keluarga mereka pun Tuhan terus jaga, terus pelihara. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan untuk tenaga medis, para medis di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Mereka yang harus berjuang untuk merawat. Di tengah segala kesulitan, tantangan yang mereka temui, Tuhan yang menguatkan mereka. Tuhan yang mau tolong mereka. Berikan mereka kesabaran. Bahkan kalau dari mereka yang justru tertular, Tuhan yang mau juga sembuhkan mereka. Tuhan yang mau tolong, kuatkan mereka. Kami juga berdoa siap keluarga mereka. Mereka yang harus berpisah dari keluarga mereka. Bukan hal yang mudah. Tapi Tuhan yang mau tolong. Tuhan yang mau pimpin. Supaya setiap keluarga ini juga Tuhan pelihara. Mereka terus kuat. Mereka terus bersandar kepada Tuhan. Bahkan kami tahu ada banyak dokter yang telah meninggal karena menjadi korban dari corona ini. Tuhan juga hiburkan seluruh keluarga mereka. Tuhan terus kuatkan mereka. Kami berdoa untuk setiap rumah sakit. Tuhan yang mau terus pimpin. Tuhan yang mau tolong. Semua perlengkapan bisa dipakai dengan baik. Dan setiap orang yang dirawat, mereka juga bisa diberikan kekuatan. Mereka diberikan penghiburan. Tuhan yang mau tolong. Terima kasih Bapa. Saya juga mengajak kita berdoa untuk gereja. Di tengah kondisi kita harus online. Supaya gereja terus bisa menjadi berkat. Gereja juga terus bisa melakukan setiap pelayanannya. Mungkin kita punya banyak tantangan, hambatan. Tapi kita tetap bisa berbakti, tetap bisa bersekutu. Bahkan kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa untuk gereja. Untuk persiapan kebaktian persekutuan online, untuk setiap program kerja, untuk memperhatikan jemaat dan juga dampak kita bagi orang sekitar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja. Kami tahu kami di tengah segala keterbatasan untuk online ini.
Kami bersyukur kami masih bisa kebaktian online, persekutuan online. Tuhan tolong setiap orang yang mempersiapkannya. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan pimpin setiap orang yang harus mengerjakan ini. Bukan hal yang mudah, tapi Tuhan yang mau tolong. Berikan mereka kesehatan, kuatkan, lindungi mereka. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan gereja yang saat ini mungkin kami harus rubah, kami harus pikirkan dengan cara yang baru. Mungkin kami harus memperhatikan jemaat tidak bisa datang ke rumah, tapi via online. Tapi Tuhan yang mau tolong semua dapat berjalan dengan baik. Kami terus bisa menjadi satu tubuh yang saling mendoakan, saling menguatkan. Kami juga berdoa supaya gereja juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan yang mau tolong supaya kami juga boleh melakukan yang terbaik. Kami terus memikirkan apa yang kami bisa lakukan, mendoakan, berbuat sesuatu yang nyata bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan yang mau tolong kami, Tuhan yang mau pimpin kami. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, inilah kami. Biarlah kami terus tekun di dalam jalan panggilan kami. Tuhan terus tolong keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Kalau ada yang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Kalau ada yang bergumul dengan pekerjaan kami, Tuhan yang tolong dan sertai. Kalau ada yang bergumul dengan permasalahan ekonomi di dalam keluarga kami, Tuhan yang mau cukupkan, Tuhan yang mau tolong. Kalau ada dari kami yang bergumul dengan sekolah, kuliah online, berikan kami hikmat supaya kami bisa belajar dengan baik. Tuhan tolong kami. Kami juga tidak lupa berdoa untuk pemerintah. Berikan mereka hikmat di dalam mengambil keputusan untuk melakukan hal-hal yang memang penting untuk mencegah penyebaran virus ini. Untuk melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi yang juga bisa membawa dampak yang baik. Tuhan yang mau tolong. Kami serahkan orang-orang dalam pemerintahan dalam tangan Tuhan. Tuhan terus tolong mereka. Tuhan, inilah kami. Kami terus mau dekat dengan Tuhan. Kami mau terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa dan tidak bisa melakukan apa-apa. Kuasa yang besar di dalam diri kami adalah kuasa dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.